Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ahbabul kiram. Nazalna nuwasil darsana fi kitabin nahwi di kitab silsilatul ta'lim al-lugha al-arabiyah. Wal yawm insyaallah nahnu fi mazalna fi ad-dars as-sabi', kita masih di pelajaran ke-7. Maudu'uhu anwa'ul ism, anwa'ul ismi min haitsu adadih, jenis-jenis isim dari sisi jumlahnya. Farsarahtu lakum fil ams, Ana sudah menjelaskan ke antum kemarin sebagian yang kita pelajari. Soal sanwasil hadzal lail. Narju minallahi ta'ala an narzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Wal yaum insyaallah yaumut tadribat. Hari ini insyaallah kita konsentrasi di latihan. Iftahu kutubakum fin nahwi as-safhah, halaman, silakan dibuka bukunya, nahwu halaman 81. Halaman 81. Awalnya 80 ya, paling bawah setelah al-qaidah itu ada tadribat. Tadribat. Nah, ini malam insyaallah kita bahas. Aneh share screen dulu ya biar kelihatan. Baik. Ra'aitum at-tadribat? Antum sudah melihat at-tadribat ya? Ra'aitum am lam tara? Aina. Ya, alhamdulillah. Baik. Wal yaum sanabahas an hadhihi at-tadribat. Kita akan membahas latihan ini. Antum boleh melihat ke layar atau bisa juga melihat di buku antum halaman 80. Ini bagian akhir dari setiap pembahasannya, ada latihan. Cuma beberapa pelajaran sebelumnya latihan ini aneh sampaikan melalui bentuknya Google Form. Tapi hari ini kita coba untuk latihan langsung. Karena banyak yang nggak bisa bukan nggak bisa ya, tapi butuh waktu untuk membuatkan soalnya ketika soalnya seperti ini ya. Karena soalnya ini merubah gitu ya, merubah dari yang awalnya mufrad menjadi musanna. Kita masuk tadribat. Awalan, latihan pertama. Awalan itu artinya pertama. Hawil. Hawil ini artinya ghayyir ya. Rubah. Hawil ini fi'il amr dari hawala yuhawwilu. Artinya rubah. Apa yang dirubah? Ismal ladzi tahtahu khattun ila musanna kama fin namudad. Rubahlah isim yang ada garis bawahnya ke dalam musanna kama fin namudad. Apa itu musanna? Musanna itu adalah man ya'rif musanna, mana musanna? Dua. Dua. Isim yang jumlahnya dua.
ya. Kalau satu apa namanya? Mufrad. Mufrad. Kalau lebih dari dua, Jamak. jamak, ya. Hasan. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga jamak itu salah satu anwa jamak itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Apa saja itu? Jamak muzakkar salim. Jamak Jamak muzakkar muannas salim. salim. Yang kedua, Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Yang ketiga, Eh, tuh apa lagi? jamu Jamak jamu jamak jamu tak taksirin, ya. ya. Jamu taksirin. Ikutin semuanya. Takhir. Jamu taksirin. Jamak Ya, jamu taksirin, ya. Nah, contoh jamak muzakkar salim. Bisa menyebutkan? al-mu'minun, al-mu'minuna. Iya, al-mu'minuna. Kapan dia pakai al-mu'minuna? Kalau dia berbaris dom. Rumah. Nah, atau kalau bahasa nahwunya nanti adalah marfu' atau ar-rafa', ya. Tapi kalau dia berbaris kasrah atau fathah, maka dia berubah, bukan mun, bukan mu'minun, bukan waw dan nun belakang, tapi apa? Ya dan nun. Jadi al-mu'minun jadinya apa? Al-mu'minina. Al-mu'minina. Hasan. Itu jamak muzakkar. Kalau jamak muannas contohnya akhdadi. Anta musta'id ya akhdadi? Antum siap sudah? Nah, jamak muannas contohnya apa sih? Akhdadi. Jamak muannas itu adalah yang di belakangnya ditambahin apa? Ta. Alif dan ta, ya. Nah, Minat. mu'minat, ya. Muslimat, ya. Minat. Ya, itu disebut dengan jamak muannas. Muannas. Kalau jamak taksir, siapa yang tahu jamak taksir? Contohnya? Qalibun jadi tullab. Ya, tullab. Ya, kemarin apa lagi? Rukab, ya. Kutub, ya. Bisa nggak kira-kira dibuat jamak taksir? Enggak. Nggak Harus bisa. nyari di kamus. Harus nyari di kamus atau membaca kitabnya. Karena dia nggak bisa dibuat, ya. Karena udah tertentu seperti itu. Kalau bahasa Inggris itu, kalau bahasa Inggris itu adanya apa ya? Bahasa Inggris itu kalau isim nggak ada, yang ada kata kerja, yang model begitu. Namanya apa? Irregular verb, ya. Kata kerja tidak beraturan. Nah, itu adanya di bahasa. Nah, kalau ini isim yang perubahan dari mufrad dan jamaknya, dari mufrad dari tunggal ke jamaknya tidak beraturan. Itu disebut dengan apa? Jamak taksir. Sekarang tugas yang pertama adalah merubah isim. Tentunya isim mufrad, ya. Isim mufrad atau kata tunggal ila musanna, menjadi musanna, artinya menjadi pengertiannya dua. Seperti contohnya adalah al-babu kabir, ya. Ini al-babu kabir. Apa arti al-babu kabir? Pintu besar. Al-bab ini dia ma'rifah tertentu karena ada alif lamnya. Maka artinya bisa pintu ini atau pintu itu, ya. Nah, nanti maknanya berbeda kalau umpamanya tidak ada pakai alif lam. Bunyinya jadi babun kabirun, gitu ya. Jadi ketika ada alif lamnya ini berarti dia tertentu, sudah pintunya sudah tertentu, gitu ya. Maka bisa kita artikan pintu ini atau pintu itu. Al-babu kabir, pintu itu besar. Atau pintu itu besar, maksudnya pintunya satu, ya. Tapi kalau pintunya dua, maka ba-nya ditambahin alif dan nun di belakang. Termasuk juga kata kedua yang mengikuti tambahin alif dan nun. Bunyinya jadi apa? Al-babani kabironi. Artinya dua pintu itu besar. Dua pintu itu besar. Nah, jadi bunyinya jadi apa? Dua pintu itu atau dua pintu ini. Atau bisa juga kita terjemahkan dua pintu besar, gitu ya. Tapi nggak boleh pakai yang, karena kalau yang itu biasanya dia untuk kata sifat.
Umpamanya babani kabironi, 2 pintu yang besar, itu untuk sifat. Tapi kalau untuk jumlah atau kalimat seperti ini, maka dia diartikan lebih enaknya pakai ini atau itu. Karena ada alif lamnya ini ya. Karena ada alif lam. Kalau bahasa Inggris itu biasanya disebut dengan ini apa ya? Bahasa Inggris itu biasanya disebut dengan the gitu ya. The di awalnya. Menunjukkan kalau kata itu tertentu gitu ya. Nah, ini bahasa Inggris biasanya. The sun gitu ya. Nah, ini fungsinya alif lam ini ya. Tertentu. Baik, hadza an-namuzaj, ini contoh. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan pertama. Kita masuk latihan pertama. Latihan pertama bunyinya adalah as-sayyaratu jadidatun. Nah, fadal akhbarija anta awalan. Awil ila musanna. Anta merubah ini menjadi musanna. As-sayyarotani jadidatani. Karir? Ulangi. As-sayyarotani jadidatani. Ahsanta ya. As-sayyarotani jadidatani. Sebelum kita jadikan musanna, apa artinya nih? As-sayyaratu jadidah apa artinya? Mobil. As-sayyarah, mobil yang baru. Mobil yang baru. Tapi tepatnya sih bukan yang ya, karena kalau yang itu nanti bunyinya nggak pakai alif lam. Sayyaratun jadidatun. Enaknya pakai ini atau itu ya. Iya, Ustaz. Mobil ini baru atau mobil itu baru. Intinya ketika kita bilang as-sayyaratu, mobilnya ada di situ ya. Atau kita sudah tahu mobilnya. Kenapa mobilnya sudah tertentu, ini ada alif lam. Ya. Maka bisa kita artikan mobil itu baru, tapi satu. Sebuah mobil. Sekarang kalau udah menjadi as-sayyaratani jadidatani, maknanya apa sih? 2 mobil itu atau mobil ini baru. Ya, 2 mobil ini baru atau 2 mobil itu baru. Tergantung jaraknya ya. Ketika kita ngomong itu tergantung jaraknya. Kalau jaraknya dekat ya ini, kalau jaraknya jauh ya itu. Gitu. Wadah ya? Ya, sekarang ar-raqmu tsani nomor 2. Al-qaryatu shaghirah. Nah, tafadhal akhdari. Al-qaryatani saghiratani. Ahsanta. Al-qaryatani saghiratani. Apa artinya? 2 kampung kecil. Ya, 2 kampung kecil atau 2 kampung itu kecil. Ahsanta. Karena cuma berdua, kita 2 saja ya. Sisanya insya Allah nanti dikerjakan sebagai tugas. Berikutnya adalah hawil ismal ladzi tahtahu khattun ilal musanna. Rubahlah isim-isim yang bergaris bawah ke dalam musanna kama fin namuzat, seperti contoh. Jadi yang digaris bawah ini dijadikan musanna. Contohnya adalah ghassala Abdul Qadir uzunahu. Apa artinya? Abdul Qadir membasuh kupingnya. Tapi uzun di sini satu ya. Uzunun. Jadi Abdul Qadir membasuh salah satu kupingnya ya. Atau telinganya ya, bukan kuping ya, telinga ya. Salah satu telinganya. Tapi kalau 2 telinga maka uzun itu dirubah menjadi uzunaihi ya. Asalnya uzunahu, kupingnya menjadi uzunaihi, 2 kupingnya. Nah, intabihi suwaya, antum perhatikan ini sebentar ya. Ini ada satu yang penting dijelaskan. Ini ada layar kosong, antum boleh lihat di layar kosong ya. Kalau ada kata uzun ya.
uzun. Asalnya nih ya. Uzu na ni, ya asalnya uzunani. Atau bisa juga uzu naini. Nah, ini asalnya ya. Uzu nani atau uzu naini. Uzunani kapan? Kalau mufradnya itu bentuknya adalah barisnya dhammah. Zu nun ya. Kalau mufradnya ada tunggalnya barisnya dhammah, maka musannanya pakai alif dan nun. Maka kalau dua kuping jadinya apa ini? Dua kupingmu. Apa? Man ya'rif. Siapa yang bisa menjawab? Wareja, dua kupingmu. Gimana bahasa Arabnya? Kalau dua kuping doang kan udunani. Iya. Kalau dua kupingmu? Udunaihi. Uzu? Udunaihi, ya. Udunaihi. Uzu. Naihi. Nahi ya. Uzuna. Kamu. Udunahi. Nahu. Nahu. Kamu. Uduna. Uzunaka. Kalau tadi kalau uzunahu tadi apa kupingnya ya? Kupingnya, oh ya. Kalau kupingmu uzunaka. Perhatikan ini. Ini kalau pakai alif ini artinya apa? Barisnya dhammah. Tapi karena tadi di contoh tadi dia barisnya kasroh, maka pakai ya uzunaini. Artinya dua kuping. Ini mufradnya adalah atau tunggalnya adalah uzunin ya. Uzunin atau uzunan ya. Nah, dua itulah. Kalau uzunin atau uzunan maka musannanya pakai ya dan nun. Tambahannya ya dan nun. Nah, ketika dia bergabung dengan kata lain, umpamanya kuping Umar, dua kuping Umar. Maka bagaimana bentuk musannanya? Dodi. Tastati'? Uzunaini Umar. Nah, uzunaini Umar. Cuma kalau dia digabungkan, disandarkan ke kata lain, maka nunnya hilang. Jadi bunyinya apa? Bunyinya apa? Nunnya hilang. Uzunan Umar. Uzunai. Uzunai Umar. Begitu ya, nunnya hilang. Kenapa? Karena dia disandarkan ke kata lain atau ditempelkan ke kata lain, maka otomatis nunnya hilang. Uzunai Umar artinya dua kuping Umar. Kalau dua kupingnya berarti uzunaihu. Uzunaiha. Uzunaihu. Uzunaihu apa uzunaiha? Untuk zakar uzunaihu. Uzunaihu. Wadih ya? Nah, coba antum perhatikan. Ini bacanya ha ini selalu berubah ya. Ha ini selalu berubah. Kadang hu, kadang hi. Kapan hu? Hu itu kalau sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, tuhu. Tapi kalau sebelumnya kasrah atau ya sukun seperti ini, maka nggak bisa dibaca hu. Orang Arab susah bacanya. Uzunaihu susah. Tapi dibaca apa? Uzunaihi. Nah, hu-nya jadi hi. Gitu ya. Nah, coba antum rasakan secara pengucapan. Mana lebih susah mengucapkan uzunaihu dengan uzunaihi? Tadi mana lebih mudah? Lebih mudah lah. Mana lebih mudah? Uzunaihu apa uzunaihi? Lebih mudah uzunaihi. Nah, itu. Jadi orang Arab ngambil yang lebih mudah. Maka mereka nggak akan mengatakan uzunaihu. Pasti mereka mengatakan uzunaihi.
Nah, jadi merubah gitu. Contohnya domir ya, domir hu ini aneh jelaskan supaya antum kok bisa hi kok enggak hu gitu ya. Kenapa bacanya hi? Contohnya kata fi ya. Kata fi ya. Apa arti fi? Di dalam. Di dalam ya. Sekarang umpamanya tambahin huwa. Fi tambah huwa, bunyinya jadinya apa? Fihi. Fihi, bukan fihu ya? Kan. Bukan. Kenapa fihi? Lebih enak. Lebih mudah, mengucapkannya lebih mudah. Coba bilang fihu, ya fihu, lebih sulit. Maka lebih mudah fihi. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kasroh. Oke ya. Jadi kata uzunaihi ini asalnya mana tadi? Ini ya, uzunaini. Otomatis setiap kata yang ditempelin atau ditempelkan atau disandarkan ke kata lain, nunnya dihilangkan, nun musannanya hilang. Jadi hanya muncul ya-nya saja. Ya. Termasuk nanti umpamanya jamak ya. Nah, jamak umpamanya jamaknya adalah muslimina. Ditambah umpamanya muslimina Indonesia. Artinya muslim Indonesia gitu ya. Ya, muslim Indonesia, muslimina Indonesia. Umpamanya di sini ada umpamanya dari muslim Indonesia, benar. Dari muslim Indonesia. Ini kalau bergabung kata muslim digabungkan ke Indonesia maka otomatis nunnya hilang. Gitu ya. Jadi muslimi Indonesia. Ini artinya jamak. Jadi termasuk jamak muzakkar salim juga seperti itu. Tapi kita belum membahas itu. Ini hanya menggambarkan kepada antum kenapa bunyinya di contoh tadi atau di latihan tadi itu bunyinya adalah uzu. Share screen. Ya, kenapa ini bunyinya uzu nahu ya? Kenapa uzu nahu menjadi uzunaihi? Ini asalnya tadi ya. Jadi asalnya uzunai ini karena bergabung dengan ha, nunnya hilang. Wadah ya? Paham tuh? Nah, sekarang nomor 1 raqmul awal. Tafadhal. Fariza. Salah khalilun yadahu. Ya, Berarti jadikan musanna. Khalilun yadaihi ya. Ahsanta. Ghasala Khalilun yadaihi. Kenapa enggak yadahu? Susah ya. Yadaihu. Bukan. Maksudnya kenapa harus pakai ya? Enggak pakai alif, yadahu gitu. Karena ini da-nya baris fathah. Fathah. Oh iya. Jadi dia nggak pakai alif, tapi pakai apa? Bukan yadani, tapi yadai. Nih pakai ya, gitu ya. Jadi sahih, antum benar. Ghasala Khalilun yadaihi. Ahsan. Wadal akhdadi. Raqmus tsani. Wada'al musafiru qadamaihi alal ard. Wada'al musafiru Qadamaihi alal ard. ahsanta. Ya. Wada'al musafiru qadamaihi alal ard. Ya, apa artinya itu? Wada'al itu apa tadi? Meletakkan.
meletakkan musafir kedua kakinya di atas lantai. Di lantai. Nah, bagaimana terjemahan enak kalau bahasa kita? Meletakkan musafir itu nggak enak ya? Musafir meletakkan kedua kakinya di lantai. Ya, karena bahasa kita ketika terjemahan tidak mengenal predikat dulu, harus subjeknya dulu. Gitu ya. Asanta. Nah, untuk lebih kuatnya lagi kita nomor 3 lah biar itu ya. Akhbar aja, tafadhal. Fataha an-naimu ainahu. Nah, Ainahunya itu jadi ainaihi. ainaihi. Ahsan. Coba antum ulangi dengan musannanya. Fataha an-naimu ainaihi. Ya, fatahan naimu ainaihi. Ahsan. Artinya apa itu? An-naim, mana naim? Naim, Orang? naim tidur. Orang tidur. Orang tidur. Orang tidur. Orang tidur terbuka. Apa tertutup? Terbuka. Iya, terbuka. Telah terbuka. Fataha. Fataha. Fataha itu ya. Maklum ya, artinya kata kerja positif ya, kata kerja aktif. Naim atau orang yang tidur Membuka. membuka ya, Membuka. Ya. Membuka ainaihi. Kedua matanya. Membuka kedua matanya. Ahsanta. Masya Allah ya. Anta zaki. Rabi. Akhdadi. Wado'al waladu rijalaihi alal maq'adi. Ahsanta. Apa artinya? Antum ketemu doa lagi. Anak meletakkan kedua kakinya di bangku. Di bangku. Masya Allah. Wadih ya ikhwan. Nah, ini ada yang baru bergabung. Akhrab Dian. Ya. Ahlan ya Akhrab Dian. Nah. Ini tadi kita membahas di awal ya. Contohnya adalah di An-Namudzaj dicontoh wasala Abdul Qadir uzunahu. Abdul Qadir membasuh salah satu telinganya. Maka telinga ini dijadikan musanna, dijadikan 2. Maka caranya ditambah ya dan nun di belakangnya. Kenapa? Karena nunnya ini baris fathah. Baris fathah ditambah ya dan nun. Maka bunyinya menjadi uzunainihi. Uzunainihi. Cuma karena bergabung dengan hi atau ha domir, kata ganti, maka nunnya hilang menjadi uzunaihi. Gitu ya. Jadi cukup ditambah ya-nya saja, nunnya tidak perlu. Tapi karena sebelumnya adalah ya sukun, maka yang asalnya hu itu diganti barisnya menjadi kasroh untuk memudahkan pengucapan. Kalau kita bilang uzunaihu itu agak sulit ya mengucapannya. Maka untuk memudahkan pengucapan, hu-nya diganti baris kasroh. Uzunaihi. Nah, seperti itu Akrab Dian ya. Nah, coba sekarang antum coba nomor 5. Raqmul khamis, la bisa hisamun jawrabahu. Antum baca dulu. La bisa Hisyamun jawrabahu. Nah, manahu? Mana hadhil jumlah? La bisa mana la bisa? Duduk ya, Ustaz? La bisa memakai. Oh, oke. Oh iya, la bisa. Bisa memakai jawrab, apa arti jawrab? Kaos kah? Kaos kaki. Ya, bisa memakai kaos kakinya. Tapi kaos kakinya di sini satu, jawrabun. Ya, ikutin jawrab. Jawrabun. Ya, jawrab itu artinya kaos kaki. Tapi satu, sebelah. Jadi Hisa memakai sebelah kaos kakinya. Sekarang Hisa memakai kedua kaos kakinya. Nah, gimana caranya? Jawrabaihi. Nah, ahsan. Jawrabaihi. Sekarang antum coba baca kalimat sempurnanya dari awal. La bisa Hisamun jawrabahu. Dengan musanna. Dengan Bisa Hisamun jawrabaihi. ahsan. Apa artinya la bisa Hisamun jawrabaihi? Hisam memakai kedua kaos kakinya. Dan ya, teman-teman kita tadi udah 2 kali, sekarang antum nomor 6 juga sekali lagi. Hamalatil ummu tiflaha. Ya, mana hamala? Hamalat apa artinya?
Hamalat itu artinya membawa. Al-um, Oh, ibu ya? ibu membawa. Ibu Tiflun. membawa. Tiflun apa? Aha. Tiflun apa? Raudatul Atfal. Anak-anaknya. Ya. Ibu membawa anaknya. Anaknya. Membawa seorang anaknya. Sekarang kalau kita ganti ya seorang anak ini menjadi 2 orang anaknya, gimana? Tiflaiha. Nah, tiflai ha ya. Antum ulangi coba dari awal baca. Malatil ummu tiflaiha. Artinya? Ibu membawa kedua anaknya. Ibu membawa kedua anaknya. Ahsan. Paham tuh ya ikhwan? Paham tuh ya ikhwan? Benar. Baik. Azal awal ya. Jadi yang pertama itu mengganti dari mufrad kata tunggal menjadi musanna. Apa arti musanna? Musanna itu artinya 2. 2. Nah, tadi yang di awal kita menggantinya dengan menambahkan alif dan nun seperti ini. Al-babu kabirun jadi al-babani kabironi. 2 pintu itu besar, ya. Ditambahin alif dan nun. Kapan dia ditambah alif dan nun? Kalau mufradnya atau tunggalnya baris dhammah, ya. Nah, ini kan mufradnya baris dhammah. Bu ya. Maka ketika menjadi musanna dia tambahannya adalah alif dan nun. Nah, seperti itu. Run ini run tambahannya alif dan nun. Kenapa? Karena asalnya baris dhammah. Tapi yang di bawah tadi ya. Yang di bawah tadi yang kita bahas ya. Yes. Yang di bawah tadi yang kita bahas barusan itu merubah ya. Yang musannanya merubah dari mufrad ke musanna, dari kata tunggal ke musanna. Tapi kata tunggalnya itu barisnya fathah. Maka ketika menjadi musanna, ini kan kata tunggalnya na-nya barisnya fathah ya. Nah, uzunahu. Maka ketika dia dijadikan musanna, dia tidak ditambahin alif tapi ditambahin ya dan nun. Tapi ketika bergabung dengan kata lain atau domir maka nunnya hilang. Yang tersisa hanya ya-nya saja. Jadi bunyinya uzunaihi, bukan uzunainihi tapi uzunaihi. Nunnya hilang. Nah, kira-kira itu tadi ya bagi yang baru bergabung. Tapi kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di rekaman awal yang tadi sudah Ane gambarkan ya. Ane gambarkan dengan lebih jelas. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya yaitu merubah ya dari kata mufrad menjadi jamak ya. Jamak muannas. Jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Caranya adalah kata tunggalnya dihilangkan ta marbutahnya. Nah, ini kata tunggalnya kan ada ta marbutah di sini. Nah, maka ketika dirubah menjadi jamak muannas atau jamak muannas salim, maka ta marbutahnya dihilangkan diganti alif dan ta yang terbuka. Nah, maka ini jadi pengertiannya jadi jamak. Yang awal ya maknanya adalah saratis sayyarah. Sebuah mobil telah lewat atau telah berjalan. Sebuah mobil itu telah berjalan. Tapi kalau saratis sayyarat, mobil-mobil itu telah berjalan. Karena sayyarat ini jamak, namanya jamak muannas salim. Dari mana taunya? Karena di akhirnya ada alif dan ta. Jadi cara membuatnya dari mufrad ke jamak, Ane share screen lagi yang untuk pelatihan tadi. Cara membuatnya begini ya, kawan ya.
Cara membuatnya adalah muslimah, gitu ya. Muslimatun, gitu ya. Nah, ini kita jadikan musanna. Maka bunyinya jadi apa? Muslimatani. Nah, itu kalau musanna. Tapi untuk jamak maka otomatis ya muslimatun, gitu ya. Ini ta marbutahnya dihilangkan. Nah, gitu. Kemudian ditambahin alif. Nah, kemudian ditambahin ta yang terbuka. Nah, ini menjadi namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kalau muslimatun pendek, maka itu seorang muslimah. Tapi kalau muslimatun atau muslimat, maka maknanya adalah para muslimah. Lebih dari dua. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Sekarang kita kembali ke latihan. Coba sekarang akhbar aja. Raqmul awal. Taratil ta'irah. Untuk berubah menjadi jamak. Taratil ta'irat. Ahsan. Taratit ta'irat. Ya. Jadi belakangnya menjadi tambahin alif dan ta. Apa artinya? Nah, makna Telah ta'irat apa ta'irat? pesawat terbang yang banyak Ya. berarti. Pesawat terbang yang banyak. Bukan parah ya kalau pesawat Banyak. terbang itu Pesawat terbang itu torot itu terbang. telah terbang. Kalau terbang itu apa? Take off ya. Take off. Ya, telah terbang ya, maksudnya telah take off ya. Pesawat terbang itu maksudnya bukan satu. Kalau ini cuma satu ini, ta'irah cuma satu. Tapi kalau kita ganti ta marbuthahnya menjadi alif dan ta, maka artinya di pesawat terbang itu telah take off atau telah terbang. Raqm tsani. Akhdadi, tafaddal. Hadaratil banat. Nah, ahsanta. Hadaratil banat, ya. Banat. Caranya tanya dihilangkan, tambahin alif dan ta. Tapi bukan binat ya, tapi banat. Ya, ini pengecualian ya. Pengecualian ya, agak berbeda sedikit, tapi udah sering kita dengar banat ya. Apa artinya dari hadaratil banat? Anak-anak perempuan telah hadir. Anak-anak perempuan telah hadir. Raqmus salis akhrab dian. Safaratil musafirah. Ya, apa artinya? Safaratil musafirah. Musafir itu akan pergi ya. Nah, kalau safaro ini bukan akan. Apa artinya safaro? Fi'il apa nih? Safaro. Tadi ya. Fi'il madi artinya telah. Kalau musafirah ini artinya perempuan. Artinya musafir perempuan itu telah pergi. Ya, telah pergi atau telah berangkat, telah pergi. Nah, sekarang antum ganti musafirah ini menjadi jamak. Bunyinya gimana? Musafirat. Ya, antum ulangi dari awal, dari fiilnya. Safaratil musafirat. Ahsan. Maknanya jadinya apa? Telah pergi perempuan-perempuan itu. Ya, telah pergi para musafir wanita, ya gitu ya. Atau para musafir perempuan. Wadah ikhwan, sisanya insya Allah buat latihan. Ya. Sisanya latihan, kita masuk sekarang rabi'an. Ya. Hawil kulla ismin tahtahu khattun ila jama' kama fin namuzaj.
rubahlah isim yang bergaris bawah kepada jamak. Jamaknya di sini muzakkar salim, tambahin waw dan nun belakangnya. Seperti contoh, zahabal hadir. Artinya apa? Seorang yang hadir itu telah pergi. Nah, sekarang dirubah jadi jamak, zahabal hadirun. Para orang-orang yang hadir itu telah pergi. Yang awalnya seorang yang hadir itu telah pergi, zahabal hadir, berubah menjadi zahabal hadirun. Orang-orang yang hadir itu telah pergi. Jadi caranya dari mufradnya ini, dari tunggalnya ditambahin waw dan nun di belakang. Maka jadilah jamak muzakkar atau jamak muzakkar salim. Nah, sekarang raqmul awal nomor 1. Silakan Akhbar aja. Ada al-ghaibuna. Nah, apa artinya? Mana ada? Ada itu pulang setelah pulang. Ada pulang, ya, atau kembali. Kembali, ya. Al-ghaibuna, orang yang tidak hadir, orang-orang yang Ya, tidak hadir. orang-orang yang tidak hadir. Al-ghaib itu lawannya hadir. Kalau hadir itu ada dia, kalau ghaib berarti nggak hadir. Gimana ceritanya? Maksudnya terjemahannya yang enak nih? Orang-orang yang tidak hadir itu telah kembali. Telah kembali. Ya, maksudnya ya karena dia nggak hadir ya kembali ya. Bukan. Ya, telah kembali hadir ya, telah kembali datang. Ada ghaib ya. Baik, as-sani. Nomor 2. Akhdari, tafadhal. Hadara zairuna. Ya, hadaraz zairuna. Apa artinya zair? Mana zair? Ziarah. Peziarah atau pengunjung ya. Oh. Ziarah. Nah, Pengunjung telah hadir. para pengunjung telah hadir. Para Ahsan. pengunjung telah hadir. Akhrab Dian Putra. Raqmus salis. nazalar rakibun. Nazalar rakibuna. Ya, nazalar rakibun. Apa artinya? Rakib, apa arti rakib kemarin? Oh, dekat ya? Bukan. Rakib itu para penumpang. Para penumpang. Jadi nazalar rakibun artinya para penumpang telah nazalah. Mana nazalah? Nuzul Quran. Turun. Telah turun. Para penumpang telah turun. Oh, ada ya kawan ya? Sisanya insya Allah itu buat latihan nanti di rumah. Nah, sekarang kita latihan yang kelima. Akmil kulla jumlatin bismin munasib. Sempurnakan setiap jumlah dengan kata-kata yang cocok. Nomor 1 titik-titik ya. Al-mutajawironi. Mutajawironi artinya bersebelahan atau berdekatan. Nah, kira-kira nomor 1 ini isinya apa yang titik-titik? Fariza, tafadhal. Sesuai yang kemarin aja, Ustaz. Maq'ada ini, Ustaz. Apa? Maq'ada ini. Ya, Maq'ada ini. Kenapa maq'ada ini? Karena depannya udah mutajawironi. Nah, Udah mutanna. coba antum perhatikan nih. Mutajawironi. Mutajawironi. Berarti yang benar apa belakangnya di kata awalnya? Maq'adani. Ya, al-maq'adani. Oh iya, Ustaz. Harus sama-sama pakai alif ya. Iya. Jadi yang benar di sini adalah al-maq'adani mutajawironi, bukan al-maq'adaini, bukan. Karena sama-sama harus dhammah gitu ya. Raqmus tsani, nomor 2. Takallama kasiron wa dayaqal musafirina ma'ahuma. Takallama itu berbicara. Kasiron banyak. Wa dayaqal musafirina ma'ahuma. Maka para musafir, maka mereka berdua mengganggu para musafir yang bersama mereka. Ya. Kira-kira apa isinya di sini? Berbicara titik-titik banyak. Maka keduanya mengganggu musafir yang bersama mereka. Nah, nomor 2 kira-kira isinya apa? Isinya adalah isim musanna.
Maka ada ini ya, Siapa yang berbicara? penumpang ya. Penumpang. Apa? Maka ada ini. Bukan. Penumpang Apa apa? tadi? Lupa tadi. Rokibun. Rakiba ini. Oh, Ro, keep. ya. Tambahin apa di belakangnya? Alif dan nun. Jadinya apa? Kibani. Rokibani. Takallama rokibani kasiron. Dua penumpang itu banyak omong gitu ya. Fado yaqal musafirina ma'ahuma. Maka mereka berdua mengganggu musafir yang berpergian bersama mereka. Nah, sekarang antum baca, diulangi dari awal. Takallama rakibani kasiran fadayaqal musafirina ma'ahuma. Ahsan. Apa maknanya? Kedua penumpang itu berbicara terlalu banyak, Ya. fadayaqal sehingga mengganggu musafirina, musafir yang bersama mereka. Yang musafir yang berjalan atau bepergian bersama mereka. Ahsan, ya. Nah, sekarang Rabdian nomor 3. Syahada al-kitara fa asra'u nahwahu. Menyaksikan titik-titik kereta, maka asra'u, ya. Maka mereka bersegera menujunya. Maksudnya mereka bersegera menuju kereta gitu ya. Menyaksikan titik-titik kereta, maka mereka bersegera menuju kereta. Jadi kalau kita melihat kata asro ini adalah jamak. Dari mana tandanya ada wawunya di belakang? Waw jamaah. Nah, berarti di sini adalah pasti isinya jamak. Nah, kira-kira apa, Rabdian? Bentuknya jamak. Boleh bebas jamak muzakkar salim ya. Bebas. Apa ya? Apa kira-kira? Bebas saja. Pelajar apa Ustaz? Pelajar. Pelajar. Nah, pelajar apa? Bahasa Indonesianya apa pelajar? Bahasa Arabnya pelajar. Liban. Liban. Enggak cocok. Kenapa? Di sini asra'u jamak. Maka di sini harus jamak. Apa jamak dari tolib? Tolibat. Tolibat. Ini jamak muzakkar karena waw jamaah. Jamak menunjukkan laki-laki. Kalau Tolibun. tolibat kan jamak perempuan. Tolibun. Ya, tolibuna panjang. Tambahin waw dan nun ya. Tolibuna. Ya, para pelajar gitu. Tolibuna. Kenapa? Karena ini waw jamaah. Waw jamaah ini menunjukkan laki-laki. Nanti kita belajari di sorob ya. Kayaknya sudah kemarin itu ya. Nah, coba sekarang antum ulangin bacaannya dari awal. Syahada talibuna. Ya. Kitor. Wa asro'u nahwa. Nahwahu. Ya, apa artinya? Kedua pelajar para pelajar itu menyaksikan kereta Ya. Maka berjalan ya. ya, fa ini artinya maka, asra'u segera. Maka mereka segera Nahwa menuju. menujunya. Menujunya atau menuju kepadanya kereta. Nah, gitu ya Ivan ya. Waduh. Ya. Ya, ini latihan kita seperti ini bentuknya. Nah, itu untuk latihan. Kemudian waktu kita ada 10 menit lagi. Ini kemarin sudah dibaca. Nah, sekarang kita masuk pelajaran sorof ya. Kalau ada bukunya ini untuk persiapan besok ya. Kalau ada bukunya di dekat antum boleh silakan dilihat ya, buku sorof bab 3 ya, halaman 39. 39. Halaman 39. Ya, 39. Wajadtum, sudah ketemu antum? Kalau tidak, ya lihat saja di layar ya. Kita akan baca. Istami uradid, dengar dan ikuti. Ini untuk latihan besok ya. Untuk dikirim nanti sebagai tugas. Ini diperbesar dulu biar antum gampang bacanya.
Istami uraddid, dengar dan ikuti. Ya. Indal qadi. Antum baca saja dari rumah, diikutin yang aneh baca. Ya, dengan suara yang keras. Ya. Cuma jangan terlalu kencang, ntar dikira tetangga ada apa ya. Gitu. Indal qadi. Baik. Al-qadi lis-sariq. Al-qadi lis-sariq. Aina wada'ta an-nuqud? Aina wada'ta an-nuqud? As-sariq. Akhadhaha sadiqi. Akhadhaha sadiqi. Al-qadi. Min aina hasalta ala miftahil baiti wa miftahis sunduq. Kita ulangi, nukarrir. Min aina hasalta ala miftahil baiti wa miftahis sunduq. As-sariq. Akhadtuhuma min sayyaratin amamal bait al-qadi lis-shuhud. Hal araftumuhu jayyidan? Hal araftumuhu jayyidan? Ash-shuhud. Naam. Arafnahu. Naam. Arafnahu. Wa qad yakunu arafana aidan. Wa qad yakunu arafana aidan. Hal araftahum? Kita ulangi ya. Al-qadi lis-sariq. Al-qadi lis-sariq. Hal araftahum? Hal araftahum? As-sariq. Ra'aituhum ba'da khuruji minal bait. Ra'aituhum ba'da khuruji minal bait. Wa ra'aituka ma'ahum aidan. Wa ra'aituka ma'ahum aidan. Al-qadi. Ra'aitani ana. Ra'aitani ana. As-sariq. Naam. Ra'aituka anta. Naam. Ra'aituka anta. Al-qadi. Zalikal bait li. Zalikal baitu li. Wasyuhudu abna'i. Wasyuhudu abna'i. As-sariq.
Wa madza kunta taf'alu? Wa madza kunta taf'alu bijiwari sayyarati ma'ahum? Bijiwari sayyarati ma'ahum. Al-qadhi kunna nabhasu an miftahil bait. Kunna nabhasu an miftahil bait. Nah, baik, itu untuk qiraahnya ya. Itu tugas antum baca di kitab Shorof. Insyaallah persiapan pelajaran kita besok. Kita baca satu lagi al-qaidah ya, al-qawaid. Tapi sebentar ya, insyaallah ada setelah pelajaran ini ada Zoom satu lagi, jadi aneh nyiapin dulu, mengaktifkan dulu, tinggal 3 menit ya, mengaktifkan dulu supaya nanti ketika selesai dengan antum, oh harus itu ya, harus live dulu. Baik, berarti nanti nunggu selesai antum dulu. Oke, kita baca, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Al-Qaidah. Baik, ya. Al-Qaidah halaman 45 antum baca nanti di rumah, aneh bacakan ke antum, antum ikuti. Al-qawaid. Al-qawaid. Awalan. Tanqasimu dhamairul maf'ul. Tanqasimu dhamairul maf'uli bih al-muttasilah ila. Al-muttasilah ila. Dhamairil mutakallim. Dhamairil mukhatab. Wa dhamairil ghaib. Saniyan. Al-af'alu naw'an. Al-af'alu naw'ani. Naw'un yaqbalu al-maf'ula bih. Naw'un yaqbalu maf'ula bih. Mislu syakara. Wa naw'un la yaqbalu al-maf'ula bih. Mislu syabi'a. Thalisan. Nazidu nunan idza ittasala al-fi'lu bidamiril maf'uli bih al-ya mislu sakaroni Muhammad. Sakaroni Muhammad. Rabi'an. Nazidu wawan idza ittasala dhamirul fa'il tum bidhamairil maf'uli bih al-muttasilah. Mislu araftumuni, araftumuhu, araftumuna. Nah, baik ya ikhwan. Jadi qiraahnya tadi dengan al-qawaid antum
baca di rumah, direkam, dikirim ke grup atau japri ya. Jadi tugasnya pekan ini untuk nahwu dan sorob ada 2. Yang pertama kemarin pelajaran ke-8 antum baca untuk nahwu, dan juga ini antum rekam, antum baca, antum kirim ke grup atau ke japri ya. Semoga antum diberikan ilmu dan kepahaman. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Nakhtatim bidu'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ini sampai pukul 9 saja, karena setelah ini aneh masih ada Zoom lagi ya. Afwan ya ikhwan ya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Afwan. Wa iyyakum jami'an. Ustaz.